Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Sidkia dari kelas 11 MIA 3. Akan menjelaskan pengaruh Persia 1 dan Persia 2. Dapat diketahui bahwa bangsa Persia merupakan salah satu bangsa yang berpengaruh pada bangsa dinasti Bani Abbasiyah. Pada era ini, Khalifah masih memegang pengaruh yang kuat. Tetapi kekuatan sebenarnya ada di tangan penguasa Persia. Ada 9 khalifah yang berkuasa pada periode ini, yaitu 1. Abu Abbas As-Saffah, 2. Abu Ja'far Al-Mansur, 3. Abu Abdillah Muhammad Al-Mahdi, 4. Al-Hadi, 5. Harun Ar-Rasyid, 6. Al-Amin, 7. Al-Makmun, 8. Al-Mu'tasim, 9. Al-Watsik. Periode pengaruh Persia pertama sebenarnya telah dimulai ketika melakukan propaganda terhadap Bani Umayyah. Muhammad bin Ali menunjuk seorang kebangsaan Khurasan yang bernama Abu Muslim Al-Khurasani untuk membantu dinasti Abbasiyah menduduki jabatan kekhalifaan. Pada masa ini, Bani Abbasiyah pertama dan orang-orang Persia tergabung dalam barisan tentara bersama orang-orang Arab. Adapun pengaruh-pengaruh Persia terhadap DBA yaitu 1. Para hakim dan para qadi menggunakan peci. 2. Menggunakan gelar para khalifah yang menunjukkan arti sebagai khalifah Allah. Pada masa Khalifah Al-Mansur, sebuah sistem ketatanegaraan telah dibentuk dan meniru sistem Persia. Sistem ini disebut dengan wazir atau menteri. Khalid bin Marmak yaitu seorang orang yang pertama ditunjuk sebagai menteri yang pada mulanya ia memimpin Departemen Keuangan atau Diwanul Kharaj. Kemudian pada tahun 765 Masehi, ia menjadi gubernur di Tabanistan. Keturunan Barmak tetap menjadi wazir pada masa pemerintahan Harun Ar-Rasyid yang disebabkan rasa terima kasih Harun Ar-Rasyid kepada Yahya Al-Barmaki yang membela ia di hadapan Khalifah Al-Hadi ketika hendak memberikan putra mahkota kepada anaknya. Keluarga Barmak mendapatkan kekayaan yang melimpah dan hampir menyaingi kekhalifahan. Namun sejak 187 Hijriah, arah kebijakan Al-Rasyid berubah dan melakukan pembantaian kepada keluarga Barmak. Pada periode ini terjadi dua perselisihan. Perselisihan yaitu di antara dua saudara yaitu Al-Amin dan Al-Makmun. Penggunaan paham Mu'tazilah pada masa Al-Makmun. Ketika Khalifah Al-Mu'tasim berkuasa, unsur Turki telah masuk dalam sistem pemerintahan dan makin berkembang pada masa Al-Watsik. Segala urusan pemerintahan berada di tangan komandan dan menteri Khalifah Al-Watsik yang berkebangsaan Turki. Puncak kekuasaannya yaitu ketika orang Turki terjadi setelah wafatnya Al-Watsik. Mereka melakukan konspirasi-konspirasi untuk mengangkat Al-Mutawakkil sebagai khalifah berikut. Yang kedua yaitu pengaruh Persia 2 yang terjadi pada tahun 334 sampai 447 Hijriah. Pada periode ini, dinasti Abbasiyah di bawah kendali Bani Buwayhi. Bani Buwayhi merupakan keturunan Abu Suja' Buwayhi, seorang pencari ikan yang tinggal di daerah Dailam. Para khalifah yang menjabat pada masa ini yaitu 1. Abu Al-Qasim Al-Fadl Al-Mutti, 2. Abu Bakar Abdul Al-Karim At-Tayyi, 3. Abu Abbas Ahmad Al-Qadir, 4. Abu Ja'far Abdillah Al-Qaim. Kekuasaan Bani Buwayhi dimulai dari sekretaris Khalifah Al-Muqtafi bernama Ahmad Ibn Buwayhi. Ia masuk ke Baghdad pada 334 Hijriah dan Khalifah memberinya gelar Imad Al-Daulah. Sebenarnya, Jenderal Tuzun, jenderal kebangsaan Turki, menundukkan Al-Muqtafi sebagai khalifah. Tampil penguasa baru yaitu dinasti Buwayhi. Mereka menghendaki khalifah agar pengawal Turki disingkirkan dari istana. Kemudian ditunjuk Ahmad bin Buwayhi yang tadi sebagai Amin al-Umaro sehingga politik tidak stabil. Pada masa At-Tayyi, dinasti Buwayhi ingin ia turun tahta dan digantikan oleh Al-Qadir. Ia merupakan salah satu khalifah yang harum namanya dikarenakan kesolehan dan
dan akhlak mulianya. Setelah menjabat lama, ia menurunkan tampuk kekhalifahan ke anaknya, yaitu Abu Ja'far Abdullah atau Al-Qaim. Pada masa Al-Qaim, keadaan politik tidak stabil karena perebutan jabatan Amin al-Umaro di antara petinggi Buaihi. Tapi pada masa dinasti Buaihi, mereka mencurahkan perhatiannya secara langsung dan sungguh-sungguh terhadap ilmu pengetahuan dan kesusastraan. Adapun ilmuwan-ilmuwan yang muncul pada masa ini yaitu Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Faugani, Abdul Ar-Rahman Al-Sufi, Ibnu Maskawi, Abu A'la Al-Ma'ari, dan sekelompok Ikhwan Al-Safa. Jasa Bani Buaihi dalam bidang arsitektur adalah pembuatan kanal-kanal, masjid, dan beberapa rumah sakit pada bidang industri dan ekonomi. Juga terjadi kemajuan khususnya pada bidang industri permadani. Pada dinasti Buaihi, beberapa dinasti yang memerdekakan diri berhasil dikendalikan. Kekuatan politik Bani Buaihi melemah karena terjadi perebutan kekuasaan tadi di antara golongan Bani Buaihi sendiri. Faktor eksternal yang juga ikut mempengaruhi keruntuhan Bani Buaihi adalah serangan-serangan Bizantium, dinasti-dinasti yang melakukan revolusi, dan puncaknya adalah ketika Khalifah Al-Qaim meminta bantuan Tugrul Bek, yaitu salah satu berkebangsaan dinasti Seljuk, untuk melawan Bani Buaihi. Pada tahun 447 Hijriah, Tugrul Bek memasuki Baghdad, dan ia berhasil memenjarakan Amirul Umaro yang terakhir dari Bani Buaihi. Dan sejak saat itu, kekuasaan dinasti Bani Abbasiyah berada di tangan Bani Seljuk. Dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya, dimohon maaf. Saya Gina Sidkia dari rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.